Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara majelis taklim yang kita hadiri di siang hari yang mulia ini, majelis taklim wal maulid ar-ridwan, majelis ilham, majelis zikir ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur. Amin. Dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga dengan mulianya majelis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Panjenengan sedaya sampun mirangaken, sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib, para masyayikh, Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Ustadz Farhan. Insyaallah ilmu yang sama-sama kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula lan sampeyan sedanten ngaji terus, nuntut ilmu terus. Tiada lain, kita ingin semakin dekat kepada Allah. Karena ilmu gunanya agar kita ibadahnya lebih nikmat, lebih khusyuk, dan jadi sebab selamat dunia akhirat. Karena kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya ilmu. Makanya ngaji nuntut ilmu. Saya mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, di mana beliau menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang ingin pergi menuntut ilmu, mau mondok, mau nuntut ilmu, sedangkan di negerinya sudah ada ulama, sudah ada nabi. Maka ketika Nabi itu mendengar ada seorang yang ingin pergi menuntut ilmu, beliau panggil dan beliau mengatakan, wahai pemuda, inni a'iduka ala thalatha khisalin wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Saya kasih ilmu kepada sampeyan yang itu ilmunya Nabi Adam sampai ilmunya Nabi Muhammad. Saya berikan kepadamu ilmu, itu ilmunya para wali-wali Allah, ilmunya para nabi, para rasul. Ilmu mereka ya tiga hal ini. Kalau sampean punya tiga hal ini berarti sampean ngaji nuntut ilmu. Kalau sampean nggak punya tiga hal ini, sampean nggak ngaji walaupun di pengajian.
Walaupun istiqomah ngaji, kalau nggak punya 3 hal ini bukan nuntut ilmu. Maka pemuda itu berkata, apa ilmu mereka? Yang pertama, khafallah fis sirri wal alaniyah. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan Allah. Jadi ilmu itu nambah takut kita sama Allah. Itu ilmu. Ilmu bukan apal-apalan yang banyak. Ilmu bukan pinter-pinteran ceramah, tapi ilmu yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar-benar takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Tambah ngaji, tambah wedi. Tambah ngaji, tambah hati-hati. Itu ilmu. Tapi katanya bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Nah, ini ilmu. Ada yang Masya Allah di desone alim, berangkat ke Hong Kong, imane dititip no imigrasi. Wes masuk Hong Kong, buyar kak karu-karu. Nanti pulang lagi, titipan iman dijaluk mana? Kudungan rapet melbu desone Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing model kaya ngoten. Tolong jambak nopo? Bu, ilmu itu takut sama Allah bukan depannya orang. Kalau depannya orang gampang. Di depannya orang Masya Allah, begitu sudah sendirian di kamar, HP dibuka, video call di sofa. Hati, apa yang dilihat? Kalau depan orang yang dilihat Masya Allah, fotonya kiai, fotonya habaib, terus cover depan foto HP-nya juga Masya Allah, wong alim. Begitu dibuka dalamnya, sing didelok apa lagi? Drakor itu. Makanya hati-hati, kalau cuma depan orang aja, siapa yang nggak bisa takut depan orang? Kalau orang sudah di depan orang nggak takut, apalagi di belakang. Makanya monggo ilmu itu dituntut tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin punya ilmu semakin takut. Jangan main riba, jangan suka pinjam di ojol-ojol. Pinjol. Pinjaman. Saya keliru karena memang nggak pernah pinjam. Sing bener itu biar istiqomah nyilu modelnya. Pinjol, pinjaman on. Saya pernah sekali waktu dipisui wong. Saya ditelepon dipisui. Gak taunya di situ orang ada yang pinjam online dan di HP-nya ada nomor saya. Aku gak melok nyili, melok dipisui ya diri. Bener gak seperti itu biasanya? Iya, saya sampai seperti itu. Hati-hati, nggak barokah. Banyak orang kerja, sudah kerja terus main riba. Apa malih janiki judi slot. Judi slot di Indonesia itu uangnya itu katanya berita sudah sampai orang Indonesia 100 triliun. Bayang no. 100 triliun itu mau bakso kelelep si cacoy. Wes tsunami ya. Sampai presiden melarang. Hati-hati, jangan judi. Sekarang orang-orang banyak yang judi. Dari mana? Karena nggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ilmu
itu kalau kita tambah ngaji, tambah takut sama Allah. Jaga auratnya, jaga semuanya, agar kita insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Ulama juga begitu. Ulama itu semakin berilmu semakin takut. Nah, ulama sekarang kadang-kadang Masya Allah hadirin, fatwanya tergantung titipan. Kalau dulu kan ulama warathatul anbiya, kalau sekarang ulama warathatul ketoprak. Ketoprak wonten sutradara nih. Sutradara niku wonten sing bayar. Disuruh ayat A B ya B, disuruh haram haram, disuruh halal halal. Niki warathatul ketoprak. Kalau warathatul ulama yang halal halal haram haram. Habib Jamal, bunga bank hukumnya bagaimana? Haram. Memang nih, lu kenapa? Pulau pun niat keuntungannya 5% buat pondok Habib Jamal, makruh. Terus kasih tau haram, makruh. Lu katanya haram, ya ulama berbeda pendapat. Lek sunnah lek umpamanya 10%, 20% sunnah hukumnya. Semua fatwa dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah nggak lagi takut kepada Allah. Maka itu kita nggak diperkenankan untuk merubah kepentingan Allah demi kepentingan pribadi kita. Mugi-mugi kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Pokoknya harus punya rasa takut sama Allah. Mau di rumah, mau di Hongkong, mau dimanapun, terus kita merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu illam yakun tarahu fa innahu yarak. Lihat seakan-akan lihat Allah, dan kalau kita nggak lihat, kita merasa dimuraqabai, diawasi oleh Allah Subhanahu. Di kamar mandi diawasi, di rumah, di kamar sendiri diawasi, jalan-jalan ke Park Victoria ya diawasi. Victoria Park Sport ya. Bu, sampean takut CCTV. Kemarin Habib Qadir nyabrang waktu merah dimarahi. Bibit jangan bib, lu kata uang cari bib Qadir. Orang nggak ada CCTV, nggak ada lu bib. Sayang ngewet bibit CCTV, nggak wedi Gusti Allah. Jangan buang sampah bib, lu kan nggak ada CCTV bib, nanti sampai di imigrasi pulang bahaya. Bayangkan cuman CCTV di mana-mana kita takut. Tapi CCTV-nya Gusti Allah kita nggak takut. CCTV-nya Allah itu setiap tempat, di kamar sampean, di WC, bahkan di hati kita ada CCTV-nya. Yang terlintas itu ada CCTV-nya. Kita nggak takut CCTV-nya Allah, kita takut sama CCTV-nya pemerintah. Tuh guyu ini kita bangun. Betul apa betul? Makanya yang takut sama Allah Subhanahu. Ada seorang pemuda takut sama Allah, namanya Syabun Al-Miski. Pemuda ini terkenal di Mesir ganteng, dukur gede ganteng, mirip Habib Jamal. Ya kan, saya yang ceramah, terserah saya. Kalau saya bilang mirip Habib Ahmad kan fitnah berarti. Ganteng. Ada seorang wanita menginginkannya, kepingin gak bener. Lah orang ini tukang ledeng, bersihin ledeng, tukang benarkan rumah. Begitu laki-laki tadi ini dipanggil perempuan, disuruh benerin ledeng sama perempuan tadi hadirin, ditutup semua rumahnya, dikunci,
Kemudian dia berkata, ayo layani saya. Kalau nggak melayani saya akan teriak. Kira-kira wong wedok jerit di omah sing dikepuki lanange apa wedoke? Padahal sing gatel sapa? Memang apes dadi wong lanang. Tabrakan masih sing letinge nganan menggok kiri sapa? Sing salah ya wong lanang. Perempuan Sing maha cepet benar. mati bojo suami atau istri. Delok jerit itu kepengin tak mati bojo. Oh. Tak akan bapak-bapak ini mesti wanen kabeh. Kenapa kok sebelum cepat berubah bapak-bapak? Ono mak lampir lho omah. Hadirin, laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng tersebut diajak, ayo keinginan Anda turuti keinginan saya. Kalau tidak, saya teriak, saya akan fitnah, saya akan bilang kau akan memperkosa saya. Tapi dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya Allah gimana ini kalau saya sampai menuruti dia zina haram. Walaupun gak ada yang tahu tapi ini haram, Allah lihat. Coba lihat hadirin, orang kalau soleh gitu. Nek gak soleh dalilnya siji maneh. Ya Allah, maju apa mundur ya Allah? Mundur, mubadir ya Allah. Maju dosa ya Allah. Bingung. Sedangkan mubadir itu saudaranya setan ya Allah. Kalau kita posisi seperti itu gimana? Takut kalau nggak difitnah nanti masuk penjara kayak ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tapi akhirnya laki-laki itu berpikir, sedih, saya mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih biar wangi, lebih wangi lah sampai sedep Pak. Enak wangi-wangi. Gimana? Ya sudah cepetan, cepet. Begitu masuk kamar mandi dia BAB. BAB setelah BAB itu kotorannya diraut nang awake kabeh. Lulur. Herbal. Tanpa bahan kimia. Anget-anget teko pabrike. Dilulurkan ke badannya setelah itu, ayo kon gelem sampai aku. Jijik hadirin, risih, kemudian diusir, dibuka pintunya, mulio, pulang. Wadek masuk ganteng, badek sopo doyan hadirin. Akhirnya dia diusir, pas pulang masuk kampung, di kampungnya, di Mesir itu kayak kampung di Jawa. Ketika masuk kampung, sak kampung bingung, WC umum lewat, dan mampu baunya nggak enak seperti WC umum. Dia masuk rumah langsung mandi, setelah mandi sholat, setelah sholat nangis, ya Allah fitnah apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Sampai akhirnya setelah sholat ketiduran, dalam bentuknya mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi mesem, pancen ngoten sampean iki Masya Allah. Ya Rasulullah, tapi saya malu, badan saya bau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini. Saya dipeluk oleh Rasulullah, bekas pelukannya wangi sekujur badannya, bangun tidur wangi parfumnya Nabi lengket di badannya, sampai mati wangi, nggak pernah bau busuk. Sampai di Mesir disebut dengan Syabun al-Miski, pemuda baunya. Masya Allah. Ketika dia takut sama Allah, bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Inilah ilmu, inilah manfaat ilmu. Sekarang sampai ini adalah orang-orang yang imannya kuat. Kenapa? Ngaji ketika saat kita itu ada di waktu musafir. Kita waktu masih ada kerja, orang jauh, keluarga jauh, anak. Tapi kita ini mau berbuat apapun gampang. Jangan lagi sampai saya juga gampang hadirin. Ini
Kula kali Bib Qadir itu mlaku tak delok ana pijet-pijet kiri kanan kok ya Allah. Iki mlebu lak kan sing ketok ya Allah. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dimanapun berada kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nggih ngoten. Sekarang ada di negeri asing. Kita jauh dari keluarga, dituntut betul-betul khasyah, takut kepada Allah. Kalau panjenengan takut, insya Allah panjenengan punya ilmu yang manfaat, yang insya Allah jadi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Itu yang pertama kata Nabi Bani Israel. Jadi kalau yang namanya ilmunya Nabi dan Rasul dan para wali, ya ini takut sama Allah Subhanahu. Pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua ilmunya adalah amsik lisanak, la tazkur ghairak illa khairan. Jaga mulut, jangan berkata tentang orang lain kecuali yang baik. Ojo suka rasan sangat aib orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ganti sudah. Dan cukup sudah apa. Yang kedua, jangan sebut nama, jangan sebut orang lain kecuali yang baik. Bu, jangan suka ghibah, jangan suka ngerasani. Gini tak ikhlas. Bu, ilmunya para nabi dan rasul adalah menjaga lisan dari kita ghibah, dari mencaci orang, dari menyakiti hati orang. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal jangan nyakitin orang. Bu, hatinya orang itu lebih mulia dari Ka'bah. Sampean kalau nyakiti hati orang, menghancurkan hati orang, lebih parah dari menghancurkan Ka'bah. Abroha oleh Allah dilaknat, oleh Allah diancam, oleh Allah diperangi gara-gara ngancurin Ka'bah. Padahal yang lebih parah, orang yang ngancurin hati orang mukmin karena lisannya dijogo. Makanya dulu zaman corona itu lumayan gara-gara masker ini ngurangi ngerasani wong. Ibu-ibu ini penyakitnya dari lisan, makanya maskeran itu dulu ngurangi banyak. Saya berharap walaupun corona sudah nggak ada, tetap maskeran aja Bu. Karena ibu-ibu itu bahaya di lisan. Kalau bapak-bapak yang belakang ini sing bahaya itu motor nih. Makanya ngomong maskeran di motor. Boy tak lirak-lirik ayo. Apa meneh Hongkong musim panas ini bahaya. Nggih. Kalau dinane wong celonoan suwe-suwe kabeh. Lho, Abid kok tahu ya ngelirik titik lah maksud saya. Tak semojo. Jero atiku mumpung gak bojo. Hadirin, ini tak streaming ya, tolong pedoten deh streaming. Krungu bojo itu gak oleh nang ngomong. Lah, jaga lisan. Lisan ini bentuknya kecil tapi waduh bahayanya besar, dunia sampai akhirat. Perang gara-gara lisan. Putus silaturahim gara-gara lisan. Amal kita habis gara-gara lisan. Istri berkata kepada suami, berkata apa? Aku nggak melihat maro'aitu fika khairan. Aku tak tahu dulu apiku blas elek kabeh. Illa habitat amaluha. Semua amal ibadahnya hangus gara-gara nggak bisa jaga lisan. Ini lisan ini hadirin kata Nabi SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayah wujuhim illa hasain alsinatihim. Manusia bakalnya nanti diuncalkan. Apa diuncalkan?
yang campur-campur bahasa Inggris itu. Manusia nanti akan dilemparkan ke neraka, mukanya dulu, dalam riwayat hidungnya dulu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya. Gara-gara yang keluar dari lisan ini dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu. Makanya tolonglah, sekarang lisan itu sudah mulai berkurang, tulisan yang bahaya. Komen. Kadang kalau komen nggak dipikir, kalau lewis komen nggak terima, dilaporkan, minta maaf. Sudah, kalau kita lihat sesuatu, wes nggak usah, nggak perlu ada isu ataupun ada medsos itu yang ngerasa-ngerasanya kayak apa lambe-lambe apa ngono gitu. Wis pokoknya model kayak nonton itu nggak usah ikut komen. Buat apa? Dosa lisan ini sama tulisan ini dosanya sama. Kita kadang-kadang ada ibu-ibu ngilok-ngilok wong-wong gak terima, artis gak terima, akhirnya nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Gak bisa jaga tulisan. Ini berarti akhlaknya bukan Nabi dan Rasul. Kalau akhlaknya Nabi dan Rasul, bicaranya dijaga, tulisannya dijaga. Ya Ibu, Pak, jangan al-itabatu ahadul lisanin. Kata ulama, tulisan adalah bagian daripada lisan. Tahu Kanjeng Nabi, barang siapa yang bisa menjaga antara dua kumis, yaitu mulut, dan menjaga dua paha, antara dua paha yaitu kemaluan, maka aku jamin masuk surga. Bu, hati-hati bermedsos. Sampean itu diincer, sampean oleh laki-laki hidung belang. Kadang jadi ngakunya ustadz, kadang masya Allah gambar statusnya kopiahan. Tapi naudzubillah, kadang-kadang mereka lebih gak takut sama Allah Subhanahu. Diajak sampean telepon, mulai nyilih duit, sampean sini yo goblok. Kowe tak pinter-pinter, kenal yo gak, ketemu yo gak tahu nyilih duit dikekno, sampean ku waras sepeda. Anak nyilih duit diamuk, dulure nyilih duit diamuk, wong lanang ketok ganteng, kadang-kadang gak butuh asline. Ditipu yo digoroi, yo percaya. Berapa banyak hadirin lah perempuan ini dan sampai ini dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah, gajinya bisa sampai 5, 7, 8, 9, 10 juta. Terus habis itu kerjanya setengah mati kora-kora, setengah mati ngosek WC, sampai dalu, sampai malam. Begitu istirahat ketemu wong lanang digoroi. Makanya sing hati-hati, jangan berteman di media sosial, jangan berteman di media sosial kecuali yang sesama jenis atau saudara. Kalau yang lain sudah nggak perlu Bu, apalagi ya Allah, seneng selfie ya Allah. Selfie masya Allah, kamera 360. Bu, wajah itu dirawat bukan diedit. Waduh, kalau ini kadang-kadang delok fotonya wayu nih Allah, kayak Madonna, aslinya kayak Mak Lampir. Bu, senganan ya ngoten, batok ibu putih, editannya ping 7. Bisa bersih, raya aslinya budak kabeh. Kayak letaknya kopi.
Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya yang hati-hati bermedia sosial, gunakan yang baik. Lewis iso ndak minimal wis gini loh. Punya HP buat hubungin keluarga dan teman, punya web WhatsApp itu aja. Adapun yang lain-lain, waduh ngirim foto ini, ya Allah. Beb kalau nggak gitu nanti jodohnya itu nggak ketemu beb. Saya kasih tahu. Yang di rumah nggak pernah keluar, kalau memang jodohnya datang. Misal, nggak perlu jenengan khawatir. Sampai kalau bermedia sosial malah berlebihan, laki-laki yang baik nggak mau. Sing seneng ngambil media sosial berlebihan itu laki-laki yang hidung belang, alias buaya darat. Lawang kadang-kadang sholat nih, lo sholat di foto sejadah pendekat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya sih hati-hati, media sosial jangan berlebihan. Oke lah, nggak apa-apa kalau punya mau update kabar, tapi ingat, berita yang sampean lihat di media sosial 99% bohong, 1% benar. Bu, wonten negeri Arab itu perang, mulai Libya, Aljazair, Mesir, Yaman, itu dari awalnya media sosial. Berita bohong, menghasut pemerintah, ini semua hingga akhirnya yang terjadi seperti sekarang hancur. Negeri kita jangan sampai. Saya lihat mulai kemarin dulu permasalahan yang berkaitan dengan TKI di Hongkong ini masalah media sosial. Kenapa? Nah ini sudah, makanya ngaji ibu-ibu, nuntut ilmu, jaga lisan, jaga tulisan. Kalau kita bisa jaga lisan kita, jaga tulisan kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya dengan lisan ini ya. Jangan bohong, jangan namimah, jangan adu domba. Adu domba sana, adu domba sini, dapat berita ini langsung disebar ke sana, belum tahu bener enggaknya, yang penting sebar. Bu, panjenengan kalau mau nyebarkan berita yang baik-baik saja, ceramah, potongan ceramah, itu sebarkan manfaat. Nanti orang melakukan, sampean dapat pahala. Kalau sampean nyebar berita-berita bohong, mereka kefitnah, mereka benci, sampean dapat dosa. Sudah mulai sekarang ayo yang bijak bermedia sosial. Orang yang paling dibenci sama Allah itu orang yang suka adu domba, orang yang memecah belah, orang yang saling cinta, orang yang suka nebar aib orang. Kalau ada aib orang disebar sana sini, ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Kadang-kadang ningali, bu, panjenengan kan punya kiai semuanya, sampean punya ustadz semuanya, sampean punya habib, semua penuh punya guru. Saya ingetin, guru yang paling baik adalah yang kalau dipandang buat kita takut sama Allah, buat kita ingat sama Allah Subhanahu. Bukan yang pinter ceramah, bukan yang pinter berfatwa, bukan yang hafal ini itu. Didelok tok, dipandang, dilihat itu sudah hati kita tentrem, itu berarti guru yang baik. Idza ru'u dzikrillah, kalau dipandang membuat ingat kepada Allah Subhanahu. Kayak sampean delok aku sampean langsung ngiling utang. Ngiling utang. Sebab sing pidato kakean utang. Kalau aulia banyak ibadah, dilihat ibadah, dilihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Ilmu Nabi dan Rasul, jagali. Bu, sampean dulu belajar ngomong berapa lama?
Mulai lahir sampai ngomong berapa lama? Masuk orang tahu bisa ngomong. Anak umur berapa bisa bicara? 2 tahun, 3 tahun, anggap lancar 4 tahun. Sampai belajar ngomong 4 tahun. Tapi kita belajar diam bisa 40 tahun. Belajar gak jeplak ini, belajar jogo lisan ini bisa sampai 40 tahun. Kadang terus tak kuat, ini gue ngomong. Kita jaga untuk supaya nggak ngomong. Imam Syafi'i itu nggak ngomong kecuali kalau manfaat. Beliau itu kalau diajak ngomong orang nggak langsung jawab, diam dulu sambil mikir, ngomong ambil mingkem manfaatan dia. Kalau lebih manfaat diam, dia beliau diam. Kalau manfaat ngomong baru ngomong. Nulis juga begitu, Bu. Ayo mulai sekarang jaga lisan, jaga tulisan. Itu ilmunya Nabi, ilmunya Rasul, ilmunya para wali. Terakhir, yang ketiga, ilmunya Nabi dan Rasul, wandur ila khubuzikal ladzi ta'kuluhu. Lihatlah makanan yang kau makan, jangan makanan yang haram. Jangan makan yang haram, ibu-ibu. Ya tadi itu judi, riba, ini semua makanan haram. Dan sampai hati-hati. Hongkong itu Masya Allah, akhlak orang-orangnya gak baik, cuma masalahnya satu, cari makanan halal agak sulit. Agak gampang apa agak sulit? Boleh mangan, nanti kadang-kadang kita ini waduh, wis apa-apa, wis Insya Allah diwaca bismillah jadi halal. Di mana-mana campuran babi dan lain-lain, makanya yang ada tulisan halal itu cara hati-hatinya kita. Sebab apa? Kalau sudah makanan haram itu masuk, matanya jadi haram, telinganya lihat yang haram, ngomongnya yang haram, semua jalannya ke jalan yang haram. Karena apa? Makanan yang masuk. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'ab abah. Orang yang makan makanan yang haram, maksiat seluruh anggota badannya, mau gak mau, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak. Jadi kadang-kadang film kita ini hati-hati, jangan bohongin orang. Tak oleh utang wong gak bayar, kemudian dia mampu untuk membayar gak bayar, itu namanya mutulul ghani zulmun. Orang yang bisa bayar utang tapi gak bayar, itu perbuatan dolim. Jangan mudah-mudah utang. Kalau memang mampu cepat-cepat dibayar. Kata ulama, orang itu segala sesuatu jangan keburu-buru. Yang boleh keburu-buru itu dengan hanya beberapa perkara. Pertama, tobat, kesusu tobat gak apa-apa. Kedua, jenazah. Jenazah itu kalau meninggal cepat-cepat dikubur gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Ketiga, kalau apabila orang tersebut, pertama, tobat. Perawan, anak perawan. Kalau kita punya anak perawan, ada yang kepingin langsung dinikahkan, kesusu gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Bayar utang, keburu-buru juga gak apa-apa. Belum waktunya tapi sudah punya uang bayaran. Itu itu utang cicilan, utang ke temen. Kalau pokoknya kalau sudah dapat rezeki bayar. Terakhir, nyuguhi tamu. Kata Imam Ghazali, 5 itu keburu-buru gak apa-apa. Jadi kalau ada tamu datang, langsung disuguhi cepetan. Itu keburu-buru yang baik, yang lainnya keburu-buru itu gak baik. Jadi wonten tamu ngendiriane jenengan langsung disuguhi cepetan, ojo dijak ngomong, gak betul-betul. Terus setengah jam ngomong baru takon teh apa kopi. Teh dengkul itu jangan cepat diberikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanlah makanan yang jangan sembarangan. Jangan makan uangnya orang, jangan makan haknya orang. Duit masjid dipangan, duit bantuan dipangan,
Hati-hati dosa ngakali wong. Kemudian harta uangnya tadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang makan harta anak yatim, minta bantuan untuk orang garul aitam. Terus kemudian nggak diberikan garul aitam, dipakai sendiri. Haram hukumnya. Fi butunihim naro, mereka makan di perutnya nanti ada api dari Allah Subhanahu. Ini hati-hati, yang banyak itu ibu-ibu kadang-kadang bu tak elingno. Riba ini termasuk dosa yang langsung dalam Al-Quran, yang melakukannya diperangi sama Allah. Jangan, hati-hati bu, jangan pinjem uang, nyekolano BPKB, nyekolano nopo sertifikat. Jangan ibu, wes sing enak, sing konaah, sing cukup. Jangan kepingin nanti wah diputer uangnya. Lagi loh bu, saya ingetin. Kadang-kadang ibu setengah mati kerja punya tanah, kemudian uangnya dipinjemkan, jadi ini mau diputarkan, nanti tiap bulan dapat keuntungan dan lain-lain. Wes ojo bu, sampai nyambut gamel ini tidak gampang. Kerja panjenengan tidak gampang, setengah mati. Jauh dari keluarga itu sudah setengah mati. Al-hurbah adab, katanya orang Arab. Orang yang jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Mas yo soge, mas yo, tapi jauh dari keluarga sudah tersiksa. Lawan jenengan sudah setengah mati. Kemudian kita cuma kepingin uang diputer, dapat untung yang besar, percaya sana percaya sini, akhirnya habis tahunan kerja di Hongkong uangnya hilang. Naudzubillah min. Panjenengan tak elingno. Kalau punya uang ya wis disimpan dibuat beli tanah. Minimal ditukar non mas. Sing rada larang iku Mas Kadir be Mas Ahmad. Mas Murni 24 karat. Masih karat. Hati-hati di bank. Bank itu banyak yang haram kecuali Bang Jamal. Hati-hati bu, jangan makan makanan yang haram, jangan kerja dengan pekerjaan yang haram. Ini sekarang ya Allah, negeri kita ini sekarang sampai presiden turun tangan loh masalah judi. Karena tidak karu-karuan uang yang terbuang begitu saja. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua badannya menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ilmunya para nabi dan rasul cuma itu. Apa tadi? Dari awal takut sama Allah, jaga lisan, jaga makanan, selesai, sampean seneng dunia seneng akhirat. Memang gampang, tapi ngelakon ini sih repot. Nah kita kalau sudah melakukan 3 hal itu, dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dicintai, dicintai Rasulullah sebagaimana itu sifatnya para nabi dan rasul. Setelah dicintai, kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita semua ini punya salah. Kita semua ini sering maksiat. Mata kita maksiat, lisan kita maksiat, tapi kita hadir ke sini ini kan pengennya pengampunannya Allah. Gak ada di sini yang hadir mau mendapatkan kepentingan duniawi, gak ada. Semuanya mau punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin pengampunannya Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu. Mugi-mugi Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi para habaib, para ustadz sudah menyampaikan kepada kita doa-doa dan munajat agar insya Allah kita ini yang hadir dengan dosa-dosa ini semua insya Allah diampuni oleh Allah. Kita semua banyak kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Nah, tadi saya diingatkan oleh Bunda Nuris sebab ceramahnya ditutup dengan tanya jawab.
Ada beberapa kertas yang sudah disiapkan tadi, monggo diberikan. Insya Allah saya akan jawab. Kita saya apa hubungannya juga dengan suami dan semua. Oh ya, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika mantan suami dan saya membayarkan zakat anak? Zakatnya anak itu kewajibannya suami. Kalau apabila suami itu kewajibannya suami, anak kita berarti masih kecil yang wajib untuk memberikan zakatnya suami. Kalau kita mau mengeluarkan, ya monggo, tapi yang wajib itu suami. Lah kalau suami nggak keluarkan karena putus hubungan, nggak pernah ketemu, dia tanggung jawab dia sama Allah. Ini zakatnya adalah suami, zakat fitrah yang dimaksud ini pasti. Zakat fitrahnya kewajiban suami. Suami hilang tanggung jawab ambil Allah Ta'ala. Gak kontak dan apa, biar dia tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau kita mau mengeluarkan untuk hati-hati saja, maka ulama mengatakan, Bu, yang wajib mengeluarkan zakat itu bapak. Lah kalau sampai mengeluarkan zakat, itu harus izin bapaknya. Gitu loh. Karena wajibnya dia. Cuman kalau kita mau cuma sedekah saja, ya sudah kita sedekah, takutnya nanti belum dibayar dia. Tapi kalau zakat fitrahnya itu kewajiban suami, suami kalau nggak mengeluarkan tanggung jawab sama Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Kedua pertanyaannya, bolehkah hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid ketika kita tengah datang bulan dan juga membaca Al-Quran? Hukumnya perempuan masuk masjid dalam keadaan haid itu haram. Kalau di musola boleh, di masjid nggak boleh. Apa bedanya musola sama masjid? Masjid seperti ini, wakaf untuk masjid. Tapi kalau apabila wakafnya untuk tempat sholat itu namanya musola, dia bukan masjid. Bedanya musola sama masjid apa? Masjid bisa iktikaf, masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musola nggak bisa iktikaf, nggak bisa tahiyatul masjid. Tapi enaknya musola, perempuan yang men boleh hadir, boleh masuk. Tapi kalau masjid, yang men dilarang masuk. Tapi kalau di sini boleh, ini belum masjid, masjidnya dari atas. Masjidnya ini atas ke atas, bawahnya ini aula. Kenapa kok dibuat aula seperti ini? Supaya yang main bisa masuk. Kecuali yang main ceret tak boleh masuk. Paham ya? Jadi masjid ini mulai dari atas ke sana, buat perempuan, buat laki. Lah yang bawah dibuat aula supaya umum. Memang masjid bikin seperti ini, alasannya seperti itu. Tapi kalau aulanya di atas, kebalikannya nggak boleh. Masjid di bawah, aula di atas. Yang perempuan main di atas, oh nggak boleh. Karena apa? Masjid dari atas sampai langit masjid. Sampai atas langit, sampai langit ke-7 masjid. Tapi sebaliknya, yang bawah tidak. Itu wakaf masjid seperti itu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau lagi puasa tapi mendengarkan tausiah menangis, puasanya batal apa enggak, Habib? Lagi puasa dengar tausiah menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangisnya tadi itu kemudian air matanya disedot. Itu baru membatalkan puasa. Air matamu rasanya juga dawet aja dulu. Nangis tidak membatalkan puasa. Nangis juga tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak. Ya, kalau nangis sholat
tak apa-apa. Tapi mengeluarkan suaranya buat batal, bukan nangisnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ada. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya, Beb, bagaimana jika sudah terlanjur minum sup babi? Karena sudah terlanjur minum supnya ibab babi. Ya, karena memang tidak tahu, Beb, dan tidak sengaja ditelan. Karena pas majikan saya keluar, pemilik karyawannya bilang tidak ada daging babi. Ya, hukumnya ada di bawah. Hukumnya orang makan yang haram, minum yang haram, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Homer tidak tahu dikira Fanta diundi. Orang telele ini hukumnya tidak dosa selama dia tidak tahu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, tak boleh. Terus gimana kalau sudah babi masuk, dagingnya kemakan masuk, homer masuk, istighfar, taubat sama Allah. Tapi insya Allah tak ada masalah sudah. Kalau orang tidak tahu tak apa-apa. Sudah insya Allah Allah Taala hapus itu semuanya. Tapi ingat, ini hati-hati. Banyak kita ini sekarang ada di negeri yang seperti ini, mesti hati-hati. Saya punya teman Ustadz ngisi ceramah nang Tuban, orang Tuban. Nang Tuban ada nggak? Di Tuban itu banyak legen, betul. Teman saya pulang dapat legen itu kalau dibiarkan jadi minuman namanya toa. Teman saya itu dikasih legen, dimasukin kulkasnya tahu-tahu mati. Kemudian legen itu kalau dingin terus diminum kayak sirup, tapi kalau dibiarkan jadi toa. Akhirnya waktu pagi dia nggak tahu kalau ini tadi mati kulkasnya diminum. Dia nggak tahu kalau itu adalah toa, sudah jadi toa. Pas beliau hadir sholawatan loh, miring-miring lagi ngomongnya. Sampai akhirnya ngomongnya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Dokternya ditanya, Pak dokter ini gimana, ini stroke atau gimana? Sama dokter diperiksa, jadi dokter ini tidak apa-apa, mabuk ini, nggak mungkin Ustaz kok mabuk. Diteliti nggak tahunya toa diminum tadi itu bukan legen. Makanya hati-hati. Tapi gimana, haram apa enggak? Walaupun mabuk nggak haram karena dia nggak tahu. Ada di kulkas mati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengobati luka batin di masa kecil dan bagaimana caranya apa saja untuk menjadi orang tua bijaksana tidak menjadikan anaknya toksis? Oh, toksis. Oh, ngomongnya toksis aja. Tak jelas semua ini. Kalau nggak bisa Inggris, ini panjang lebar. Ini loh, yang pertama gimana kita mengobati luka masa lalu. Kita mesti tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari takdirnya Allah, betul? Bu, kalau orang yang nyakiti sampean nggak diizinkan sama Allah bisa nyakiti apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pelajaran buat kita. Jangan nyalahkan orang, jangan nyalahkan diri kita, jangan semuanya. Sudah, itu memang takdir, yang akan datang harus lebih baik. Kalau kita itu mikir yang lalu nggak selesai dan nggak ada manfaatnya. Apakah yang lalu bisa berubah? Tidak. Aku ketun lapo, ubin rabi, wong ikut terus isopo. Bisa apa? Diulangi lagi, nggak rabi, nggak iso. Sudah, berarti yang akan datang yang kita pikir. Kalau katanya orang Arab, ma gofat,
yang lalu telah berlalu. Wal mu'ammal ghaib, yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaka sa'atul lati anta biha, sing dipikir adalah yang dihadapi sekarang. Sekarang sampai di Hongkong, sampai kerja, sampai ngaji, pilih jalan terbaik. Pertanyaan. Kita nggak tahu yang akan datang, makanya juga nggak mau tahu. Ojo boleh ramalan potong ini. Ono ramalan regane $50 atau $100 ini. Bikin sore jembatan nih lo bikinane. Ini dikepuk-kepuk cepuk. Wangse jembatan wangse. Terus kalau kiai itu salah nyebut Jarno. Aku itu ngomong salah ya Jarno. Kalau ini kita ngomong cetak bobong begini kok. Saya tanya ini apa ini? Ramalan bilkudu. Ini tidak mungkin, nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kadang-kadang kita butuh rupiah, wangcai udah rupiah. Jadi nggak perlu kita ini mikir yang lalu sudah bu, yang lalu sudah bisa berubah sudah. Kita mikir yang sekarang di hadapan kita, yang datang kita minta sama Allah Subhanahu. Kemudian yang pertanyaan kedua, potong sis mau? Toksis. Apa itu toksis? Berandal. Iya. Oh, anak berandal. Nakal ya? Kalau kita ingin punya anak soleh, kumpul ngobrol wong soleh. Lebok no pondok pesantren yang benar, yang jelas. Bu, saya kasih tahu. Di tempat saya kemarin ada anak kecil berantem mati. Diantemi mati. Gara-garanya ya miras. Yang bunuh dan yang dibunuh semuanya SMP. Jadi kalau ada pelecehan seksual, ada pembunuhan, kekerasan anak di pondok, itu memang dibesar-besarkan. Karena ada orang punya pihak yang punya kepentingan tidak mau anak kita mondok. Takut negeri kita jadi negeri yang agamis, jadi yang cerdas. Pelecehan seksual di universitas lebih banyak daripada di pondok. Kenakalan anak lebih banyak di SMP, SMA daripada pondok. Cuman yang dimasukkan berita itu pondok melulu. Kenapa? Karena orang-orang supaya takut masukkan anaknya ke pondok. Bu, di Batu 7 anak muda sama anak muda 5 laki-laki 2 perempuan pesta seks di Songgoriki, pulang tertabrak motor wit, kemudian mati 7 orang. Semua tidak ada yang anak pondok, anak universitas. Tapi mana beritanya? Tidak ada beritanya. Kenapa? Ya karena tidak ada kepentingan. Tapi kalau beritanya di pondok pesantren pelecehan seksual, wah, kiainya masuk, wah rame. Kenapa? Supaya ibu-ibu takut masukkan anak ke pondok. Demi Allah, yang paling selamat anak sampai di pesantren. Amin. Saya jamin, akhlaknya juga terjamin, ilmunya manfaat masa depannya juga seperti itu. Loh bro, kulon ini pengen anak pondok supaya besarnya mau jadi bupati. Emang anak pondok gak bisa jadi bupati? Jadi presiden, bisa Gus Dur jadi presiden. Anak pondok, jenderal bintang 4 itu lulusan pesantren juga ada. Menteri agama, menteri yang lain, pendidikan juga ada lulusan pondok. Jadi jangan mengharap wah pondok itu gak bisa jadi apa-apa masa depan, nggak ada bu. Insya Allah apalagi alhamdulillah di negeri kita ini sudah dapat persamaan, anak pondok itu bisa dapat SMP, SMA semuanya. Jadi kalau mau selamat kumpul dengan orang baik, pondok pesantren. Tapi ingat, pilihlah pondok yang baik. Ojo milih pondok sing madhabi Soekarno. Paham? Masa gak paham sih? Jangan masukkan pondok yang nyanyi lagu-lagu Israel, Yahudi. Jangan masukkan pondok yang gak karu-karuan. Masukkan pondok yang jelas buruni. Wes, gini. Yang di daerah Jawa Timur, masukkan ke Langitan, Sidogiri,
Lirboyo, ini pondok-pondok pelosok, ini pondok-pondok dijamin. Sanadnya jelas atau apa namanya di Jombang, Tebuireng, Tambak Beras, itu banyak masya Allah. Atau kalau pondoknya Habaib di Darul Tauhid, Darul Hadis, itu jelas semuanya. Makanya jangan masuk ke pondok yang nggak jelas. Ojo sih kadang-kadang delok pondok, Bu, kalau mau masukin anak di pesantren jangan lihat pesantrennya, delok kiai ini. Masukkan pondok didelok lagi loh, masya Allah, bangunannya api, oke, turunnya api. Jangan itu kiainya dilihat. Loh kalau itunya bagus, kiainya sesat deh, opo. Makanya, pengen selamat masukkan pesantren. Pesantren yang mana? Yang jelas, yang terjamin. Jangan yang macam-macam, jangan yang ulamanya model suka adu domba, ekstrim, keras, jangan sudah. Wis, anak kepingin punya akhlak yang karimah. Selanjutnya, terakhir ya. Terakhir. Maaf yang belum terbaca. Terima kasih ya. Tulisannya nggak baca. Dan waktunya juga. Apa pertanyaannya ini? Pertanyaannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib juga. I love you all Habib. I love you too. GR-nya Habib. Bagaimana menyikapi banyaknya berita tentang penceramah yang membawa-bawa nasab tapi tidak sesuai dengan perbuatannya dalam berdakwah? Terima kasih. Bu, kalau anaknya presiden salah, apakah berarti dia bukan anaknya presiden? Paham? Yang salah dia ya salah. Yang salah dia salah. Jangan terus bapaknya. Oh, nggak mungkin itu kalau anaknya presiden. Oh, presidennya tidak korupsi, kalau anaknya korupsi tidak mungkin, tidak boleh. Urusan nasabnya dia itu urusan dia sama Allah, itu tidak bisa kita putus gara-gara kesalahan dia. Ini cara pemikiran orang yang pendek. Ada orang bapaknya kiai, anaknya Gus. Ada orang bapaknya Habib, anaknya Sayyid. Kalau anaknya benar, alhamdulillah. Bapak alim, anaknya alim. Tapi kalau anaknya nggak benar, ada Gus, tapi nggak benar, apa sampai mengatakan ini bukan anak kiai? Bisa, tetap anak kiai, tapi dia salah. Tidak ada yang maksum terjaga dari dosa di dunia ini kecuali Nabi. Selain itu bisa benar, bisa salah. Jadi sekarang ini kalau saya mau ngomong begini, hadirin, politik internasional dan politik nasional. Apa yang terjadi saat ini daripada persoalan nasab dan lain-lain ini hanya ingin membenturkan ulama. Sampai saya tahu, makanya Ketua PBNU mengatakan apa? Sekarang yang jadi sasaran Habib-Habib. Kalau ini sudah berhasil, kiai-kiai jadi sasaran. Nanti kalau sudah kiai-kiai jadi sasaran, intinya nanti adalah ulama tidak boleh punya pengaruh di negeri kita. Kalau sudah ulama nggak punya pengaruh, Israel bebas untuk naturalisasi, untuk kerjasama dengan Indonesia. Yang menghambat Israel kerjasama sama Indonesia ini siapa? Ulama. Makanya kalau ulama dipangkas, Saudi ulamanya dipangkas, langsung kerjasama. Mesir ulamanya nggak bisa dipangkas, nggak bisa kerjasama. Negara-negara Arab itu yang dihancurkan itu semua dipangkas ulamanya, akhirnya kerjasama. Jadi yang menghambat kerjasama dengan mereka adalah para ulama. Lah ulama ini bahaya, punya pengaruh di hati masyarakat. Indonesia ini ngeregan ini kiai, masya Allah, ngeraganani Habib, masya Allah. Preman sak preman ini, tapi kalau sudah ngadepi Habib, ngadepi kiai sopan. Tapi ini tidak akan lama. Gimana? Benturkan ulama, benturkan Habib, benturkan kiai. Habib sama Habib dibenturkan.
Habib yang tegas, Habib dengan Habib yang dibenturkan, Kiai sama Habib dibenturkan. Makanya ikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, karena beliau ngerti politik nasional internasional. Beliau mengatakan bahwa ini hati-hati, ini semuanya adalah fitnah. Intinya mau menghancurkan. Loh Bu, nah kalau ada orang yang ceramahnya misu-misu, ceramahnya membangga-banggakan orang tua dan nasabnya, jangan lagi sampean. Kita ulama sendiri juga nggak setuju, itu oknum. Itu oknum, itu tidak ada seperti itu oknum. Saya ngaji di sama sampean di sini berapa kali, apa pernah saya mengatakan sudah, berarti bukan itu oknum. Oknum satu ini yang kita selesaikan, jangan semuanya. Berarti ada yang pengen untuk membenturkan, memfitnah. Sing cerdas, sing pinter. Mungkin-mungkin para ulama kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Terakhir saya terima kasih banyak. Pertama kepada Bunda Nuris yang mengundang dan memfasilitasi kami semua. Semoga Allah yang bales. Kemudian juga terima kasih ke Majelis Ta'lim Dzikir Alha, Majelis Ta'lim Ar-Ridwan, yang juga Masya Allah para majelis, anggota majelis, khususnya kepada Mbak Muna yang juga Alhamdulillah banyak memberikan fasilitas kepada kami semuanya. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan, memudahkan urusan mereka semuanya. Begitu juga para yang hadir di majelis yang mulia ini, mungkin-mungkin panjenengan sehat sedaya, panjang umur. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon untuk Bunda Nuris memberi sedikit mau'idhah hasanah. Sedikit penutup ya kepada beliau. Nanti mungkin nanti saya kalau datang ke sini jangan musim panas lagi ya. Iya. Kita bagi titip hadiah untuk pesantrennya Habib. Ikhlas ya? Ikhlas. Kalau panitia pinjam surat dari panjenengan ya Bib ya. Lah kita Bunda Bib. Lah itu Bib lah. Tunggu Bu. Oke. Mudah-mudahan dengan bantu pesantrennya Habib dibantu, panjenengan dimudahkan segala urusan panjenengan, diangkat semua penyakitnya, dijaga keluarganya. Tapi makna selawatan ya yang serempak ya Bib. Ya Bib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas selawatan kita panitia yang itu untuk pesantrennya Habib, mudah-mudahan diberkahkan rezeki kita. Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ashabi man qadwa
biman qad wahada Habib Jamal yang sangatlah menawan Lanjut. Dampingi oleh Habib Qadir yang paling keren Setelahnya juga Ustadz Farhan yang sangat manis Bertiganya adalah seorang ulama istiqomah Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada panjenengan sekalian semuanya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Bunda Nuris, saya ucapkan terima kasih pada panjenengan dan kali ini saya minta maaf nggak bisa foto-foto pulang. Saya langsung ke mobil karena saya harus meneruskan perjalanan malam ini pesawat saya ke Thailand. Oke, besok saya ada acara di Thailand, di Bangkok. Oke, jadi berdoakan agar lancar. Jadi saya setelah doa, saya doakan air ini. Kemudian saya titip kepada Muna, Mbak Muna itu ada parfum $100 itu parfum yang saya pakai. Beliau ingin untuk menjualkan, saya kasihkan ada beberapa biji, berapa puluh, semoga insya Allah manfaat. Terakhir, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah agar insya Allah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, tapi insya Allah Allah pertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih beriman, lebih sehat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan berkah. Perpisahan kami perpisahan dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidaklah Kau keluarkan kami dari majlis ini kecuali hajat kami Kau kabulkan ya Allah. Hati kami Kau bersihkan ya Allah. Allahumma ya Allah, rubahlah keadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami ya Allah. Khususnya negeri yang kami cintai Indonesia menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin yang baik ya Allah. Wakil rakyatnya menjadi wakil rakyat yang baik ya Allah. Makmurkanlah syariat Nabi Muhammad, makmurkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jaga para ulama kami ya Allah, jaga para habaib kami ya Allah, jaga para kiai-kiai kami ya Allah. Jagalah semua orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di pintu ampunan-Mu ya Rabb. Kami bersimpuh di pintu rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dan rahmati kami ya Allah, dunia hingga kelak nanti di akhirat. Ya Allah, berilah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah
kepada kami karunia husnul khatimah indal maut. Dan apabila kami meninggal dunia, kumpulkan ruh kami, arwah kami dengan arwah Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi dan rasul, para wali Allah ya Allah. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Jangan kau haramkan permintaan kami, permohonan kami, doa kami ya Allah karena maksiat kami ya Rabb. Jangan kau tolak permintaan kami karena maksiat kami ya Allah. Jangan kau tolak harapan kami karena dosa kami ya Allah. Ampuni dan berikan kepada kami. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana bi fadli maramik wa judik wa husni wa karamik ya Rabb. Karena keutamaanmu, kedermawananmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hati-hati loh ya, ambil